Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehannya Bu Guru? Iya, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, semakin cerdas. Yes, 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 Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Siap belajar bahasa Indonesia hari ini? Baik. Pembelajaran kita hari ini masih di tema 8 Bumiku, subtema 3 Bumi, Matahari, dan Bulan. Kompetensi dasar yang akan kita capai kali ini adalah KD 3.8 menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian KD 4.8 menyampaikan hasil membandingkan informasi yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan teks non-fiksi, bukan? Teks non-fiksi merupakan teks yang berisi informasi berupa fakta, hal-hal yang benar-benar terjadi. Cara menentukan informasi penting teks non-fiksi. Pertama, membaca intensif, yaitu dengan membaca sungguh-sungguh untuk memahami teks sehingga mendapat informasi yang lengkap. Kedua, membaca sekilas, yaitu membaca dalam hati atau tanpa suara untuk menemukan gagasan utama. Ketiga, menemukan kalimat utama atau gagasan pokok tiap paragraf. Keempat, menandai kata penting atau sulit. Kelima, mencari arti kata sulit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selanjutnya, membuat pertanyaan. Menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks tersebut. Mari kita baca penggalan teks non-fiksi berikut ini. Gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus sehingga bayangan bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Informasi dari penggalan teks non-fiksi tersebut adalah sebagai berikut. Informasi pentingnya yaitu gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Informasi visualnya dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk tugas pertama kalian, bacalah penggalan teks non-fiksi berikut dengan seksama. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Nah, tugas kalian, temukanlah informasi penting dari penggalan teks non-fiksi tersebut dan gambarlah informasi visualnya. Infografis adalah
bentuk visualisasi data berisi informasi kompleks kepada pembaca agar mudah dipahami dengan mudah dan cepat. Penyampaian informasi secara visual memiliki banyak keuntungan. Di antaranya, 1. Informasi sulit menjadi menarik untuk dipandang. Kedua, meningkatkan minat pembaca. Ketiga, mudah diingat dan efektif dipahami. Infografis di samping adalah program Merdeka Belajar. Tujuan program Merdeka Belajar yaitu 1. Menciptakan suasana belajar bahagia bagi murid maupun guru. Kedua, kemerdekaan dalam proses belajar dan berpikir. Ketiga, dapat merevitalisasi sistem pendidikan menjadi pengalaman. Berikut ini adalah bacaan teks non-fiksi dengan judul Kisah Petani Cabai Sukses, Untungnya Menggiurkan. Kalian dapat membacanya dalam buku siswa halaman 115 sampai 116. Bagian-bagian cerita kisah petani cabai sukses, untungnya menggiurkan, yaitu kapan cerita itu terjadi. Cerita itu terjadi saat Imam Kusno pensiun sebagai ASN. Di mana cerita itu terjadi? Di Desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Deskripsi tentang tokoh yang diceritakan. Imam Kusno merupakan seorang pensiunan pegawai. Beliau merupakan pekerja keras, ulet, pantang menyerah, tekun, selalu memperhatikan tanaman cabai yang ia tanam, selalu memperhatikan dan mengamati pengaruh cuaca terhadap keberhasilan pertaniannya. Masalah atau tantangan yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita yaitu kondisi cuaca yang tidak menentu, penyakit yang menyerang tanaman cabai berupa jamur dan hama tanaman. Penyelesaian masalah, tanaman cabai harus disemprot dengan pestisida. Gagasan utama cerita, kisah sukses petani cabai. Bagian cerita yang aku sukai yaitu dalam 1 tahun Imam mengaku bisa meraih untung hingga 100 juta rupiah dengan masa 2 kali panen. Itu dilakoninya sendiri tanpa bantuan petani lain. Harga cabai yang kian mahal membuat penghasilannya bertambah. Alasannya, bagian tersebut memotivasi saya agar lebih semangat dalam berusaha dan berdoa untuk mencapai kesuksesan. Tugas kedua kalian, salinlah bagian-bagian teks tersebut dan laporkan kepada gurumu. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Tetap semangat anak-anak meskipun kalian belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih, memakai masker, dan menjaga jarak.